memberikan gue kesempatan gitu untuk Hai. Gue mau curhat lah, gue mau cerita. Lo tau ya di Uncle Joe tuh ada satu kucing ya, namanya Imron ya. Tuh bunyi dia. Dengar nama Imron bunyi dia. Dan Imron ini jujur gue pribadi gue nggak pada dasarnya gue nggak suka kucing ya. Pada dasarnya gue nggak suka kucing, sampai akhirnya gue punya kedai kopi. Dan tentu mungkin teman-teman yang punya kedai kopi pasti kayak ada aja kucing di situ, bener gak sih? Ada kucing liar. Nah, gue agak risih dengan banyak kucing liar yang suka naik ke meja ataupun ya banyak itu, jadi kan aneh gitu, bau gitu ya. Akhirnya kucing-kucing liar itu gue buang-buangin, gue taruh ke pasar, gue suruh anggota gue untuk bawa, masukin terus karung, terus buang ke pasar gitu ya. Dan sampai satu ketika ada satu kucing yang cukup cute gitu ya, putih gitu, kayak bersih, lama di situ. Jadi ada kayaknya ini nggak usah dibuang deh gitu. Udah gitu banyak yang suka juga, dan nggak ada catat secara fisik gitu ya. Dan akhirnya lama lah dia nunggu di situ, dan banyak yang suka bawain makanan. Lama-lama gue ya udah deh, biarin deh sih satuin aja deh gitu, disimpan di kedai. Jadi kayak maskotnya Uncle Joe gitu ya. Akhirnya si Uncle dan kucingnya itu ya akhirnya punya kucing lah, singkat cerita, si Uncle Joe ini. Dan kucing ini di voting namanya. Akhirnya kita voting di Instastory gitu ya. Di story itu ada siapa namanya, dan akhirnya diputuskanlah secara aklamasi namanya Imron. Sorry banget yang teman-teman yang nonton yang punya nama Imron, nggak ada maksud untuk kesana, tapi ya kucing ini disepakati oleh netizen ya, geng Uncle, para keponakan Uncle Joe, namanya Imron gitu ya. Nah, singkat cerita, si Imron ini kan cewek dan dia ya banyak cowok, kucing-kucing cowok yang ngantri gitu untuk ya gitu ya. Skinny papap gitu. Singkat cerita, si Imron hamil ya, anak kehamilan pertama lah. Hamil udah gitu, dia ya namanya kucing kalau hamil kan mau melahirkan tuh dia cari-cari tempat buat melahirkan anaknya. Dan dari situ ya gue nggak terlalu gitu, wah gawat juga nih banyak anaknya atau apa. Nah, kelahiran pertama itu ada 3 ekor anaknya si Imron. Lalu dari situ ya satu persatu ya hilang, entah kemana, nggak kerawat, entah dimakan sama kucing lain, entah gimana gue nggak ngerti. Akhirnya 3-3-nya itu anaknya hilang deh gitu ya, udah entah kemana lah. Sampai jadi jokes di gua sama teman-teman gitu ya, si Imron ini kok nggak bertanggung jawab, ditinggal juga sama siapa sih yang ngehamilinnya gitu ya. Jadi sampai ada gimmick-gimmick seperti itu. Itu kan jadi momen-momen yang bikin kayak makin dekat gitu si Uncle Joe sama si kucing ini. Dari situ akhirnya singkat cerita kehamilan kedua, wah gila nih Imron kok banyak banget yang suka gitu. Nah, ada kucing yang memang gue perhatiin dari kucing cowok yang ganteng gitu, yang bagus, bahkan kita bilangnya si Bieber gitu ya, Justin Bieber. Kucing ganteng itu si Bieber ya, kita berharap si Imron tuh ya jadinya sama si Bieber lah gitu ya. Singkat cerita, dia mengalami kehamilan kedua ya. Lahir juga 3 ekor lagi anaknya. Nah, 3 ekor itu juga ya main-main di area Uncle Joe gitu. Dia dirawat. Akhirnya kita coba, gue nggak rawat sih, cuman kita kasih space buat kardus gitu di gudang tuh, taruh gitu buat supaya dia
bisalah punya tempat, punya rumah buat melindungi anak-anaknya. Tapi ya gitu, ada yang ya diadopsi juga, terus kayak gitu ada yang meninggal juga, ada yang entah gimana, tiga-tiganya udah nggak kerawat, nggak ada lagi. Kan gue kasihan juga ya, si Imron ini punya anak 3 gitu ya, nggak di cover BPJS juga kan. Terus single fighter gitu, kagak ada bapaknya gitu, nggak ada yang bertanggung jawab gitu, dihamilin terus si Imron. Gue ya lama-lama gue kasihan dong. Akhirnya mengalami kehamilan ketiga kalinya gitu ya. Wah gila ini, akhirnya gue berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab sebagai orang tua dari anak-anaknya si Imron. Tapi jauh sebelum itu, gue waktu masuk masa pandemi, Uncle Joe, kan lu tahu sendiri ya, ketika awal-awal pandemi semua hilang, semua orang nggak ada gitu. Dari yang banyak orang tiba-tiba tutup, kita lockdown semingguan, kurang lebih seminggu 2 mingguan. Akhirnya ya cuma satu yang ada di Uncle Joe, yaitu si Imron, si kucing Imron ini. Nah, si kucing ini menemani gua gitu dalam kelockdownannya gua gitu. Si Uncle Joe ini dia tetap ada di situ, tetap setia, tetap ada di Uncle Joe Kopi. Dari situlah gua memutuskan untuk ini kucing harus gua rawat. Dan akhirnya kita seriusin lah, mulai beliin makanannya. Gue udah jadi kayak ada kos tambahan, pengeluaran tambahan gitu buat kucing. Jadi ada beliin makanan kucing, rumahnya gitu ya. Ya bukan rumahnya sih, maksudnya menyediakan space lah untuk dia. Kadang-kadang sebel juga si Imronnya suka, karena gue tidak ngerti ya, gue nggak ngerti kucing, dan gue juga nggak tertarik untuk mempelajari bagaimana ininya kucing. Tapi dia suka pupnya sembarangan gitu, tapi ngumpet di lantai 2-nya di gudang itu. Jadi kata gue bau banget gitu. Ya udah, jadi rutin dibersihin. Akhirnya gue beli pasirnya gitu, beli apa namanya, liter ya. Apa sih itu, nah, liter atau apa ya namanya ya, pokoknya itulah tempat pupnya lah. Akhirnya singkat cerita dia ngalamin kehamilan ketiga kalinya gitu, lahir 3 ekor lagi. Dan kelahiran ketiga ini gue jaga banget. Akhirnya gue ambil inisiatif untuk merawat dia. Anaknya lahirlah 3 ekor, dan proses melahirkannya pun gue melihat secara langsung. Ketika kulit arinya keluar terus dimakan gitu ya, akhirnya keluar 3 ekor anak, namanya espresso, latte, dan cappuccino. Dan si kucing ini gue rawat gitu ya, sediain makanannya, siapin perlindungan buat singkat cerita. Espresso, latte, sama cappuccino, ada 1 ekor yang diambil sama Wawan ya, si espresso, karena kita ngeliat si espresso itu agak sedikit beringas gitu ya, takutnya gimana. Dan menyisakan si latte dan cappuccino. Nah, 2 ekor anaknya ini karakternya agak berbeda gitu. Latte itu sangat kalem, dia agak mancung, agak seperti bukan kucing, dia lebih ke kayak rubah gitu, kayak fox gitu, agak mancung gitu dan kalem gitu. Dia playful banget, terus sangat disayang lah sama bini gue, sama anak gue juga sangat suka gitu sama si latte ini. Ya intinya jadi gue ngalamin ya pengeluaran jadi tambah ya, tentu dengan punya kucing. Singkat cerita, gue rawat si latte, cappuccino. Akhirnya ada satu ketika gue
beberapa hari lalu kehilangan gitu latte. Kayaknya nggak perlu bikin konten ini deh. Jadi latte apa ya? Gua nggak nyangka seemosional ini gitu punya kucing. Nggak pernah terbayangkan sama gua untuk gua bisa menangis gara-gara kehilangan kucing gitu. Kucing. Dia latte itu datang ke sini, gue lihat bini gue happy gitu ya. Gue lihat anak gue ada, gue punya satu putri, cuma satu. Jadi kalau ketika ada kucing ini jadi kayak ada saudaranya gitu, teman mainnya. Bini gue juga ketika dia ngajarin anak banyak stresnya, terobati ketika ada objek lain gitu untuk dia main gitu. Nah itu bikin gue ngeliat ternyata keberadaannya latte, Imron, sama si cappuccino itu bikin keluarga di rumah ini seperti ada pengalihan emosi gitu ya. Ya gue nggak ngerti lah, teman-teman mungkin yang udah punya piara kucing tahu ya. Satu ketika si latte tuh makannya banyak gitu ya, makannya banyak, terus makan ya pokoknya dia kayak paling rakus lah di antara yang lain. Tiap kali gue kasih apa dimakan gitu. Karena gue nggak ngerti kucing, akhirnya gue waktu itu satu ketika gue dibeliin ayam sama barista gue. Dibeliin ayam, terus sisa karena gue nggak habis ayam geprek itu gue kasih lah ke si Imron, maknya ayamnya. Ternyata si latte juga ikut makan. Itu malam hari. Besoknya si latte gue liat nggak segitu welcomingnya ketika kita buka pintu, kok nggak begitu welcoming gitu ya. Ya udah akhirnya si latte ini gue liat lemes gitu. Kenapa ya, something wrong nih sama latte. Karena gue ngerasa ya mungkin akan baik sendiri gitu ya. Jadi kayak gue sih bilang sih ke anak-anak bar, mungkin kalau besok masih begini juga kita coba paksain kasih minum, kasih makan, tapi ya tetap ya dia ngalamin dehidrasi. Terus ya sehari 2 hari, akhirnya hari ketiga kita bawa ke dokter puskesmas, dikasih antibiotik, dan besoknya masih begitu juga, masih belum bisa mau makan dan dehidrasi parah. Jadi kalau dehidrasi kan kalau dipegang kulitnya dia lama baliknya gitu. Latte yang begitu playful berubah seperti itu, gue jadi terpukul. Akhirnya gue coba tanya ke teman gue si Soka, agak terlambat ya. Ternyata dikasih tahu proses sama si dokter itu, gue mau rawat inap waktu itu, tapi agak terlambat. Akhirnya latte nggak bisa ditolong, nggak bisa diselamatin. Di situ gue terpukul banget, gue merasa bersalah gitu ya, karena malamnya gue ngasih ayam gitu ke si Imron, dan kami kehilangan latte. Itu gue nggak pernah terbayang dalam diri gue bisa menangis gara-gara kucing gitu ya. Nggak pernah terbayangkan sama gue kehilangan seekor kucing yang sehari-harinya sama kita itu bisa membuat luka yang begitu dalam. Nggak pernah terbayangkan sama gue. Bikin konten ini pun gue nggak pernah terbayangkan. Ya gue kayak lebih mau mengeluarkan emosi gue aja sih sama teman-teman. Dan ya gue di kesempatan kali ini gue mau berterima kasih sama Tuhan memberikan gue kesempatan gitu untuk
Hai. Oke, lanjut. Sorry ya. Lalu ya intinya gitulah, intinya hilang, gue kehilangan ya gimana ya, kayak kehilangan anggota keluarga gitu. Dan memang si latte ini memberikan kebahagiaan tersendiri ya di keluarga kita, dan nggak pernah nyangka gue semelo ini gara-gara seekor kucing. Ya akhirnya ya 2-3 hari, even sampai hari ini seperti ada yang ditinggalkan, dan kita memutuskan untuk si cappuccino harus direlakan ya, dikasihin ke Mang Wawan. Nah, cappuccino ini karakternya agak beda lagi sama si latte. Si Kapu ini lebih ke nggak bisa ditinggal sama latte gitu, kayak dia kayak saudaranya kan, kayak nggak bisa ditinggal gitu. Tiap kali si latte dibawa ke sini, si Kapu tuh berisik di sana. Tiap latte dibawa ke sini, Kapu berisik di sana. Nah, ketika sekalinya latte itu hilang, si Kapu tuh kayak nyariin gitu kemana-mana, nyariin ke dalam rumah, kayak dia nggak bisa terima ditinggal gitu sama si latte. Tapi ada keputusan yang cukup berat buat gue, yaitu gue harus ngambil keputusan untuk merelakan si cappuccino. Gue memutuskan untuk ngasih cappuccino diadopsi sama Kang Wawan, dan itu pun keputusan susah buat gue. Karena gue mikirin gitu, nih kucing kagak bisa sendiri gitu, kayak butuh tandemnya gitu. Tapi ya gue harus move on, harus merelakan. Akhirnya si Kapu ya gue relakan ke Mang Wawan, dan ya udahlah, gue cuma menyisakan si Imron di sini. Anyway, si Imron udah di steril ya, jadi udah nggak bisa hamil lagi. Banyak hal yang pengen gue rangkum di vlog ini gitu, tapi ya gue rasa cukup segitu dulu deh ya. Dan ini video terakhir gue sama latte. Thank you buat latte yang udah memberikan warna di dalam keluarga kecil gue. Mungkin buat teman-teman yang nonton video ini agak sedikit lebay ya, gara-gara kucing. Dulu gue juga kayak gitu. Gue kalau teman gue yang punya kucing kehilangan gitu, ya nggak cuma kucing sih, anjing juga ya, pets lah. Gue tuh nggak pernah ngalamin yang namanya kehilangan pet. Karena jujur di sini latte ini pet pertama gue gitu di sini ya. Dan gue yang ngerawat gitu, gue yang beliin makanannya, gue yang ngasih makannya, mandiinnya sampai ya dia hilang. Ya udah, ternyata ya kena virus ya, si latte itu ada virus ya, entah dari mana. Udah, gue cukup, gue mau move on, kita akan produktif lagi. Dan thank you buat yang udah nonton. Ini video gue persembahkan untuk latte. Bye.